Di tengah hiruk-pikuk politik nasional yang cenderung bising dan penuh gestur konfrontatif, ada pemandangan yang berbeda ketika Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tampak melukis di studio pribadinya atau duduk tenang, mendampingi tim voli Lapini di arena pertandingan. Bagi sebagian orang, itu sekadar hobi dan aktivitas keluarga. Namun jika dibaca melalui kacamata personal branding politik, dua aktivitas ini justru syarat makna simbolik. Dalam teori personal branding, citra seorang tokoh tidak hanya dibangun melalui pidato, manuver, atau baliho politik. Ia juga dibentuk melalui aktivitas keseharian yang terlihat publik. Bahkan, seringkali justru aktivitas non-politiklah yang paling efektif membangun persepsi. Melukis, misalnya, bukan sekadar ekspresi seni. Ia menghadirkan pesan tentang ketenangan, refleksi, dan kedalaman rasa. Pak SBY sejak lama dikenal dengan gaya komunikasi yang naratif dan penuh pertimbangan. Aktivitas seni mempertegas citra tersebut. Seorang negarawan yang kontemplatif, bukan politisi yang reaktif. Di era media sosial, visual seorang tokoh memegang peranan penting. Foto seorang mantan presiden yang memegang kuas, berdiri di depan kanvas, memberi pesan implisit beliau tetap produktif, tetapi tidak agresif. Beliau hadir, tetapi tidak mendominasi. Kehadiran Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak SBY mendampingi tim Lapini juga menyimpan lapisan makna yang tidak sederhana. Nama Lapini sendiri memiliki dimensi personal dan historis. Klub ini menjadi ruang bagi narasi legasi keluarga, sekaligus simbol keberlanjutan nilai. Olahraga adalah ruang netral yang relatif steril dari polarisasi politik. Dengan tampil di arena voli, SBY masuk ke ruang publik yang inklusif. Ia tidak tampil sebagai petinggi partai atau mantan presiden yang sedang berpidato, melainkan sebagai pembina dan figur ayah. Disinilah personal branding bekerja secara halus. Beliau membangun citra sebagai patron, pembina generasi, dan penjaga warisan nilai. Tanpa perlu pernyataan politik eksplisit, publik menangkap pesan tentang konsistensi, dedikasi, dan keberlanjutan. Salah satu tantangan terbesar tokoh pasca kekuasaan adalah menjaga relevansi tanpa terlihat ambisius. Terlalu sering muncul bisa dibaca sebagai manuver politik. Terlalu jarang terlihat bisa dianggap tenggelam. Kegiatan melukis dan mendampingi tim olahraga adalah jalan tengah yang cerdas. Tetap terlihat aktif, tetapi dalam ruang yang aman secara persepsi. SBY tetap menjadi figur publik, tetapi bukan dalam mode kompetisi. Strategi ini membangun positioning sebagai elder statesman, sosok senior yang matang, bijak, dan tidak lagi terjebak dalam pertarungan jangka pendek. Dalam landscape politik yang cepat berubah, citra seperti ini justru memiliki daya tahan yang panjang. Politik modern adalah politik simbol. 1000 kali, satu gambar lebih kuat daripada 1000 kata. Kuas di tangan seorang mantan presiden dan tepuk tangan di tribun voli bisa menjadi bahasa komunikasi yang lebih efektif daripada konferensi pers. Di tengah masyarakat yang mulai lelah dengan polarisasi, figur yang menampilkan sisi humanis dan pembinaan memiliki ruang simpati yang unik. Melalui seni dan olahraga, pesan tentang ketenangan, legasi, dan keberlanjutan tersampaikan tanpa perlu deklarasi.
Presiden Indonesia ke-6 itu memang dikenal sangat menggemari olahraga bola voli. SBY mendirikan klub voli Jakarta Lapani pada 1 Desember 2019. Sebagai bentuk cinta kasih dan penghormatan kepada sang istri, Ani Yudhoyono, yang meninggal dunia pada 1 Juni 2019. Nama Lapani sendiri berasal dari dua kata, yaitu love dan Ani. Bogor merupakan tempat klub bola voli Lapani didirikan. Sementara itu, kata love digabung dengan Ani menghasilkan nama Lavani. Lapani sendiri sudah melakukan persiapan sejak 2020 untuk tampil di Proliga. Namun, pandemi COVID-19 membuat ajang Proliga baru bisa terlaksana pada tahun 2022. Pada kompetisi Proliga 2022, skuad Lapani terdiri dari bintang-bintang voli nasional, pemain muda berbakat, dan juga legiun asing berkualitas. Untuk menghadapi Proliga 2022, Lapani memboyong dua bintang timnas voli Indonesia, yaitu Dio Zulfikri dan Doni Haryono. Sementara itu di jajaran pemain asing, tim milik SBY tersebut mendatangkan Jorge Gonzalez Garcia asal Kuba dan Leonardo Martin da Silva dari Brasil. Komposisi skuad mumpuni itu dipadukan dengan keahlian meracik strategi sang pelatih, Jiang Ji. Persiapan matang yang dilakukan Lapani pun membuahkan hasil manis. Mereka melaju ke Grand Final Proliga 2022 dan sukses menumbangkan sang juara 7 kali, Surabaya Samator. Di balik kesuksesan itu, SBY berperan sangat penting dalam membangun dan menampingi tim yang baru debut di Proliga namun langsung menjuarai kompetisi. Pada akhirnya, melukis dan menampingi Lapani bukan sekadar pengisi waktu luang bagi SBY. Ia adalah bagian dari narasi personal branding yang terjaga tenang, reflektif, dan tetap membina. Dalam politik, kadang yang paling kuat bukan suara yang paling keras, melainkan citra yang paling konsisten.